Sayang bunda, sayang ayah. Iya, tentu sayang kepada orang tua. Sayang bapak ibu. Sangat sayang sekali. Sayang sama bapak dan ibu. Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Sangat sayang. Sayang banget. Dua-duanya. Soalnya dua-duanya baik hati sama aku. Dua-duanya. Sayang semua. Ibu, kalian yang sudah melahirkan saya. Tapi aku juga sayang bapak. Dua-duanya. Sayang semuanya. Ayah. Soalnya ayah bisa ngertiin aku. Soalnya ayah suka nurutin permintaan aku yang aneh. Kalau mama menurutku lebih sayang adik aku dibandingkan aku. Lebih sayang ibu karena kalau lagi nelpon ibu cepat kalau ngangkat. Kalau bapak lama. Sayang semuanya. Sayang semuanya. Gak bisa milih. Ibu yang ngelahirin saya. Dokter Hafidah. Cita-cita bangsa. YouTuber juga. Inginnya sih pilot tapi disuruh mama dokter. Jadi dokter. Cita-cita saya hafal Al-Quran 30 juz. Pengen jadi guru tahfidz yang bisa mendirikan generasi Quran yang hebat. Bermanfaat untuk orang lain. Main sepak bola. Penghafal Quran. Cita-citaku pengen jadi orang bermanfaat banget buat dunia sama akhirat. Terus aku juga pengen kerja di Gedung Putih. Cita-cita pengen menjadi pebisnis sukses seperti Utsman bin Affan. Pemain sepak bola. Nggak tahu. Pernah. Soalnya kalau saya misalnya nggak pindah jus, saya sering agak dimarahin dikit. Pernah, karena kalau main HP pasti dibatasin. Pernah. Kadang disambangnya hari Ahad. Kadang mama sama papa kalau hari Jumat kerja. Kalau sebel sih pernah. Karena waktu kecil pas mau izin main sama teman selalu dibatasi waktunya. Pernah, tapi sedikit. Lupa. Masih kecil itu. Pernah kalau pas di rumah malah kuotannya habis gak dibeli-beliin. Jadinya sebel. Kalau sebel pernah, karena kalau waktu kecil sering dipaksa tidur siang terus. Pernah. Waktu kecil udah disambang 2 bulan sekali. Pernah, karena sudah besar kok masih disuruh mondok terus. Pernah. Kenapa? Karena sering disuruh-suruh lah. Pernah, karena saat itu nggak mau disuruh berhenti main HP. Pernah, karena sering mainan HP sambil tiduran. Pernah sekali, kabur, gak izin. Mereka menasehati saya agar saya tidak mengulangi perbuatan saya. Nah, kadang suka bantah. Pernah dimarahin karena nggak nganut, karena sering mainan, kadang-kadang nggak ngaji, kadang-kadang lihat TV terus. Marah ke aku? Pernah, karena waktu gigiku sakit gak mau sikat gigi. Pernah, karena nggak nurut. Aku pernah bantu ibu. Pernah bapak ibu marah karena aku sering jahilin adik, jadinya ibu marah. Pernah, karena nggak nurut. Disuruh tidur tapi nggak mau. Tidur siang. Pernah karena main HP terus. Ya sering. Ya gara-gara nggak ngikutin kemauan mereka. Padahal aku tahu kalau kemauan mereka tuh yang terbaik. Terus aku juga sering main HP. Pernah,
di pondok itu sering malas? Pernah, karena kalau dibilangin bantah, tidurnya kemalaman. Pernah, karena saya nakal. Quran, kadang baju. Buat mama, kerudung. Buat papa, baju. Mau mengajikan orang tua. Hadiah, baju, sepatu, sarung, perhiasan, jam. Baju sama emas. Insya Allah memberangkatkan haji atau umroh. Mau mengajikan kedua orang tua. Pengen beliin tiket haji dan umrah. Kalau sebenarnya tiket surga bisa dibeli pakai uang, aku bakal beliin mereka tiket surga. Karena nggak bisa, aku cuman ingin buat mereka bisa haji bareng sama aku. Baju, kalau punya uang banyak, pengennya sih pengen umrah bareng sama ibu bapak, tapi nggak tahu. Ngajak orang tua haji, umroh, terus pengen bangun rumah yang besar buat mereka. Kalau ada rezeki, saya ingin mengajikan satu keluarga saya. Banyak ingin mereka tahu aku sayang mereka. Dan aku selalu ada untuk menuruti kemauan-kemauan mereka. Makasih Mama dan Bapak telah melahirkan Femi, telah berkorban untuk Femi. Femi sering bantah, maaf Femi belum bisa jadi yang terbaik. Kepada orang tua saya, terima kasih karena telah membimbing saya dari kecil, membiayai saya dari SD sampai SMA ini, dan telah merawat saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas nasihat dan pengorbanan yang Engkau berikan selama ini. Terima kasih udah mondokkan aku di sini. Maaf, aku belum bisa membahagiakanmu. Minta maaf, harus nurut perintah orang tua dan nggak bantah lagi. Bapak Ibu, aku akan menjadi anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Mama, ayah, di sini aku baik-baik aja. Aku bakal buat mereka bahagia sebisa aku. Aku bakal jadi aku yang lebih baik. Love you Mama. Ya Mama, saya nggak berani sama ayah. Terima kasih telah mendidik saya dari kecil sampai besar. Semoga sehat terus dan dilancarkan rezekinya. Pengen bilang, Ibu doain aku semoga bisa lancar terus sampai khatam. Bapak ya sama bilang kayak gitu. Bilang doain terus semoga bisa cepat lancar. Ya Mama, tolong maafkan aku kalau punya salah besar. Terus maafkan segala kesalahanku di waktu kecil sama di waktu besar. Maafkan aku ya Bu. Aku sayang ayah sama mama. Bunda, ayah, terima kasih udah mau berjuang besarin aku sampai saat ini. Udah tulus ngerawat aku, udah selalu doain aku. Maaf masih sering nyusahin bunda sama ayah. Masih belum bisa jadi anak yang berbakti, kadang masih buat jengkel. Terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya cintai, terima kasih sudah mendidik Wildan dari kecil sampai besar. Semoga kalian berdua diridhoi Allah dan sehat walafiat. Terima kasih udah membimbing Sofi sampai sedewasa ini, udah mendidik Sofi dengan sebaik mungkin. Maaf kalau Sofi belum bisa memenuhi keinginan orang tua, kalau Sofi belum bisa menjadi yang terbaik. Saya minta maaf kalau saya sering bantah, kalau tidur malam-malam. Mama, Papa, Abil sayang Mama, Abil cinta Mama sama Papa. Nggak ada tandingnya. Pokoknya Abil sama Mama Papa itu cinta banget, pengen berbakti. Mama, Papa, kalau elok
sering bikin mama sama papa kesel. Kalau udah 3 bulan ditanyain masih jus 16. Makasih buat papa sama mama. Sukanya sabar, kasih uang tambahan buat Elok. Elok sayang papa mama. Soalnya pengen banggain mama papa. Pengen mama papa masuk ke surga. Karena kita tahu orang yang bersama Al-Quran adalah orang-orang yang mulia. Karena pengen bahagiain papa mama. Sebenarnya saya tidak ada niatan untuk menghafalkan Al-Quran, tetapi saya iri melihat teman-teman saya bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena aku ingin menjadi keluarga Allah. Karena ingin menjadi keluarganya Allah. Karena keinginan saya sendiri. Disuruh ayah sama mama. Tapi sekarang aku pengen hafal. Karena keluarga aku dari keluarga Islamik. Jadinya ya aku disuruh hafal. Tapi setelah aku mondok di sini aku jadi pingin hafal. Karena dulu pernah nakal sama temen, terus kalau nakal kan ke neraka, jadinya takut, jadinya pengen mondok biar bisa hafal Quran terus ke surga. Makin kesini ya semakin tahu bahwa hafal tuh ya karena Allah, cari ridhonya Allah gitu. Awalnya dipaksa, tapi lama-kelamaan tahu kalau ngafal tuh harus karena Allah Ta'ala. Terus pengen memuliakan ayah sama bunda di akhirat. Karena iri sama ibu, masa ibunya hafal Quran ke anaknya tidak gitu. Kadang masalah kangen ortu, masalah tentang temen. Kadang merasa susah lancar. Pernah, karena gak nyantol-nyantol ayatnya, dimarahin ustazah. Kadang-kadang tidur, ngobrol, 3 pojoknya nggak lancar. Tidak ada yang membuat saya sedih untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau nambah gak nyantol-nyantol. Kalau menambah nggak masuk hafalannya. Pernah, pas waktu udah nyiapin matang banget, sekuat tenaga, tiba-tiba waktu start suaranya habis. Suruh mundur. Padahal menurut aku ini udah lancar, tapi mungkin suara aku yang nggak ketulung. Kalau sudah dilancarin, nanti kalau di story malah mundur, malah gak lancar. Karena store nggak bisa, tes nggak bisa, terus nambah nggak lancar-lancar. Hafal tapi terus hilang, terus tes-tesan, sedih. Kalau nggak bisa, dia sedih. Pas dites, apa nggak bisa, terus marahin, sedih. Kena mental. Makanya hilang lah paling sedih. Pernah sudah berjuang melancarkan kok masih belum lancar gitu. Nambah nggak lancar, tes-tesan nggak bisa, store salah-salah, terus nggak diajar sama Umi lagi. Yang buat aku sedih itu tuh kadang hafalan nggak lancar-lancar. Terus paling sedih itu tuh waktu aku insecure sama teman yang lebih lancar. Terus juga cepet nambah. Kalau store sudah lancar tapi pas store-nya mundur. Karena saya suka tantangan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Senang kalau hafalannya lancar. Kalau bisa nambah sepojok. Ya bikin senang kalau pas dites, pas mentok tapi bisa. Soalnya kayak dia mentok tapi bisa, kayak keajaiban. Dia senang. Yang membuat senang waktu bisa tes. Karena aku mikir nanti 1 huruf bisa dapat pahala 10 kali lipat. Terus aku bisa ngafalin Quran lebih dari 10 juz. Pokoknya Abil bangga lah sama diri Abil sendiri. Terus bisa banggain mama, papa, dan Azza sama Ana. Ingat keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Dimuliakan di dunia dan akhirat. Karena orang yang hafal Al-Quran itu akan mulia di dunia dan di akhirat.
pernah, sering malah. Yang buat aku semangat tuh ya inget wajahnya orang tua, terus harapan-harapan yang diajuin sama aku. Bosan sedikit, harus semangat lagi, hafalinnya diulang-ulang. Sering ingat wajah orang tua, ingat pengorbanan mereka yang tidak pernah bosan-bosannya bekerja untuk aku. Pernah motivasi diri. Sering bosan ingat wajah kedua orang tua. Pernah nambah terus, memerja terus. Pernah makan jajan. Sering capek. Malas aja lihat huruf-huruf terus. Pernah, kalau bosan kadang ingat orang tua, kalau kerja kan nggak pernah capek. Terus masa kita malas-malasan ngafalkan, kasihan orang tua. Kalau bosen pernah, sering lihat teman-teman yang di sini pada berjuang semua. Sering bosan. Ingat kalau orang tua di rumah juga nggak pernah bosan buat bekerja. Sering minta semangat ke teman. Tidak, saya tidak akan pernah capek untuk menghafalkan Al-Quran. Betah, karena makanannya enak. Betah, betahkan diri. Makanannya enak-enak, sering disambang, sering dikirimi jajan. Lumayan betah. Saya hanya menjalani kegiatan-kegiatan pondok, tapi saya tidak menyangka sudah berhasil mendapatkan 15 juz seperti ini. Betah karena dekat dari rumah. Betah. Sawah betah. Kadang pas lancar-lancar betah, pas kilingan hilang jadi gak betah sitik. Karena gak lancar, jadi kadang gak betah. Tapi gimana lagi, harus dilakuin. Betah banget. Betah, pondoknya enak, waktu luangnya banyak, terus dekat dari rumah. Insyaallah betah. Betah, karena pengen bisa hatam 30 juz. Betah. Ya kadang betah, kadang enggak. Aku betah sih, gara-gara ya temennya enak-enak, terus makannya juga sesuai sama lidah. Terus enggak betahnya tuh kadang ada masalah sama teman, terus rasa sedih-sedih, terus pengen pulang, gitu bikin enggak betah. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Ustaz, terima kasih ya udah ngajari aku. Terima kasih buat Ustadz Ustazah karena udah membimbing elok sampai Qurannya. Makasih udah sabar ngadepin elok. Elok sayang Ustadz Ustazah. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz atau para asatidah yang telah mengajarkan saya, membimbing saya. Terima kasih Abah Umi, terima kasih Ustadz dan Ustadzah, terima kasih atas nasihat yang telah kalian berikan untukku, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untukku. Maaf aku belum bisa membalas jasa kalian. Aku insya Allah akan melanjutkan dakwah kalian. Terima kasih dan saya minta maaf karena ada salah. Makasih untuk Ustadzah dan Ustadz, terutama Umiati dan Abah yang telah membimbing Femi dan teman-teman yang telah mensupport Femi untuk terus menghafal. Maaf untuk Umi dan Abah, Femi sering membuat kesalahan dan khilafan. Kepada guru-guru, terima kasih telah mendidik saya, mengajarkan ilmu, memberi pengarahan, dan semoga-moga semua guru-guru diridhai oleh Allah. Terima kasih Ustadz Ustadzah, terutama Umi dan Abah. Terima kasih atas tontonan yang Umi dan Abah tunjukkan. Maaf, aku belum bisa membalas jasa-jasamu. Kasih Mbak udah buat aku jadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Gak bisa diucapin pakai kata-kata lah pokoknya. Cuman makasih sama maaf. Udah pernah buat jengkel. Umi, Ustadz,
dan semua ustadz dan ustadzah di sini. Sabila mau ngucapin terima kasih buat segala pengorbanan kalian, atas ridho kalian juga, atas semua nasihat, bimbingan. Terus mau minta maaf karena masih sering buat ustadz jengkel, marah, kadang masih suka ngelanggar apa yang dilarang sama ustadz dan ustadzah. Ustadzah, aku terima kasih udah sabar mau nyemain aku. Terus minta maaf karena aku banyak salah ke jenengan semua. Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih sudah mendidik Wildan dengan sabar. Semoga kalian diridhoi Allah.